kalau memang keris itu terdapat kotoran yang sangat membandel, maka setelah diolesi minyak agak sedikit ditekan menggunakan sikat gigi. Ada nggak sih keris yang nggak bisa rusak, Mas? Nggak ada ya, karena di dunia Ada. ini ada, Mas. Masih banyak yang mengira bahwa cara merawat keris itu dengan sesajen. Salam sejahtera teman-teman, salam budaya. Kembali lagi bersama kami ya dalam program podcast berjudul Saling Silang. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, mungkin aku boleh sapa dulu ya teman-teman. Kabarnya gimana, sehat? Semoga baik-baik aja ya dan Semoga sehat-sehat. Semoga sehat-sehat. Diberi kelancaran dalam pekerjaan, Betul. urusannya. Diberikan ketenangan batin. Ketenangan batin. Ngopo Mas ketenangan batin? Kadang kan kita menjalani hidup tuh memang harus chill. Ya. Karena kalau kita terburu-buru, kadang hal yang mudah atau hal yang memang itu seharusnya bisa kita lakukan menjadi terhambat. Iya. Karena kita terburu-buru. Seperti itu. Oke, penonton setia Dunia Keris pasti nggak sabar lagi. Kita ngobrol apa di episode ketiga ini, Mas? Nah itu, kemarin kan kita sudah membicarakan perihal asal mula keris. Asal mula keris, rada abot-abot ya kemarin. Kemarin sedikit berat sebenarnya. Terus ada pembicaraan yang memang saya skip, di mana topiknya itu adalah sebuah konteks tentang mistis. Nah itu kemarin kita skip. Ya, karena bukan ahlinya ya, Mas ya. Betul, tidak memperdalam ke sana kita. Nanti kalau kita bisanya kita membicarakan tentang mistis itu hanya sebatas cerita horor. Nah itu cerita horor menurut jenengan, menurut saya, nah itu bisa kita ceritakan. Dan dari mulut ke mulut ya. Betul sekali. Tuh mungkin itu. Nah terus untuk ini mungkin kita akan masuk ke dalam sebuah subbab di mana kemarin kita sudah membicarakan tentang kerisnya. Ya. Sekarang kita mungkin bisa masuk ke dalam sebuah subbab di mana ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memang sudah memiliki keris atau bahkan mau hendak proses memiliki sebuah keris. Karena kita akan bicarakan bagaimana cara merawat sebuah keris, lalu kita juga akan bicarakan bagaimana tips and triknya. Betul. Karena kan masih banyak berseliweran atau masih banyak cerita bahwa kalau kita memiliki keris dan kita merawat keris itu masih banyak yang bilang harus pakai sesajen, harus pakai segala macam, gitu. Telur rebus di Mak Mena. Nah itu mungkin dari situ kita berangkat, Mas. Oke, karena kan balik lagi kita ke produknya ya, ke kerisnya. Keris kan suatu pusaka yang mana patut dijaga, dan kebanyakan setahu saya kan keris-keris itu sepuh ya, Mas ya. Tergantung. Tapi gini, maksudnya keris itu memiliki usia yang cukup panjang. Betul. Ya. Dan usia yang cukup panjang itu enggak seketika ada, tapi ada proses merawatnya. Betul. Ya, dari tangan ke tangan. Betul. Nah, di episode ini kita akan kulik gimana cara merawat keris dengan baik. Ya. Gitu. Nah, kan dalam proses hidup orang Jawa kan ada kukilo terus apa, Mas, kemarin? Kukilo. Oke, saya sebutkan lagi. Yang pertama itu curigo. Curigo yang di sini berarti kerisnya itu tadi. Nah, keris atau apapun gamannya. Ya. Tapi lebih identiknya kalau orang Jawa itu curigonya itu keris. Betul. Habis itu turonggo. Turonggo itu kuda. Yang sebenarnya bisa secara harafiahnya sebagai sebuah tunggangan, karena zaman dahulu kan tidak ada motor, mobil, sarana lah. Itu sarana berkendara. Tapi ada juga yang mengambil simbol bahwa kuda itu karena hewan yang perkasa, seperti itu. Terus habis itu yang ketiga adalah wismo. Wismo itu adalah rumah. Sebuah tempat naungan, sebuah tempat di mana kita untuk pulang segala macam itu rumah. Terus yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pria itu wanita. Wanita berarti ya kita kan pria, berarti kita harus menikah. Menikah dengan seorang
Wanita ya teman-teman Wanita, ya. jangan salah itu. Jangan salah. Nah, yang terakhir itu ditutup dengan kukilo. Kukilo itu burung, lebih ke burung yang berarti sebenarnya ke peliharaan. Nah, itu. Berarti kan keris itu salah satu faktor penting. Jadi ibaratkan dia kalau di-head-to-headin sama wanita itu kan harus dirawat bener-bener ya Mas ya? Gitu. Ya itu. Tapi juga sebenarnya bukan di head to head ya, bukan disandingkan antara keris dengan wanita, bukan. Tapi keris itu kan sebagai ageman pribadi atau sebagai simbol pribadi, identitas kita. Betul. Tapi kalau wanita kan sebagai pasangan kita kan sudah beda itu sebenarnya. Jangan sampai panggah ngopeni keris daripada ngopeni bojo. Nah, kuwi kok iso diwalik omahe kok. Oke, masuk kita merawat keris Mas. Mungkin aku mau masuk dulu ke dari menyimpannya ya mungkin ya. Boleh. Ini penyimpannya lebih ke cara menyimpan atau tempat penyimpanan atau maybe atau kemungkinan dua-duanya Mas. Jadi kan kalau saya analogikan dengan kayak barang elektronik gitu, contoh kamera. Kamera itu kan harus ditempatkan ke kotak kering. Ya, tray box-nya supaya tidak menjamur segala macam. Betul. Nah, kalau keris itu seperti apa? Nah, yang jelas karena keris juga ada faktor kayunya, yaitu diwarangkannya, otomatis kan juga masih bisa potensi untuk dia menjamur. Nah, sama sebenarnya kita tidak boleh menaruh keris itu di tempat yang lembab, lembab ataupun juga malah cenderung ke basah, karena pasti ada kemungkinan besar warangka tadi akan menjamur, walaupun tidak sampai masuk ke dalam tuh jamurnya tuh, tidak membuat si warangka tadi menjadi rusak karena jamur. Karena jika kita melihat warangka-warangka yang memang sudah siap simpan, itu pasti ada lapisan untuk melindungi sisi dalamnya. Entah itu kalau di tukang kayu ya berarti peliturnya, ada obatnya segala macam. Itu sama. Untuk syarat utama itu tetap jangan taruh di tempat lembab. Jangan taruh di tempat lembab. Terus yang kedua, jangan ditaruh keris itu sembarangan sebenarnya. Sembarangan tengah dalan ya Mas? Nah, tengah dalan, terus bukan yang joben, gue lewat. Nah, itu sebenarnya nggak boleh karena tidak dianjurkan. Karena lebih ke arah bebayani. Kalau jenengan taruh keris di bawah, seumpama nanti ada anak kecil lari atau waktu jalan atau di saat kita jalan tidak sadar kita menyampar ya bahasa Indonesia. Menyenggol sih kurang. Sama aja. Menyampar tuh nendang secara tidak sadar. Itulah intinya. Nah itu. Jadi untuk penempatan tadi usahakan menempatkan keris itu jangan di tempat yang memang rawan atau riskan. Itu kalau kita membahas tentang penempatannya. Tapi tadi apa lagi? Tadi kan tempat penyimpanan, terus cara menyimpannya. Nah, cara menyimpan keris itu ada banyak sebenarnya Mas. Bisa kita salah satunya ditaruh di blawong. Berarti kita ditempel di dinding tuh kerisnya. Terus tempat menyimpannya, terus habis itu bisa dijagrak supaya banyak. Biasanya jagrak ada yang isi 3, ada yang isi 1 juga ada ding. 1, 3, rata-rata jagrak itu diperuntukkan untuk memang penempatan keris yang jumlah banyak. Tapi kalau blawong, setahu saya hanya 3 maksimal di dalam satu blawong. Tuh. Terus ada juga yang namanya lemari keris. Itu peruntukannya memang untuk menaruh keris. Bisa dia diberdirikan, bisa dia ditidurkan dengan pakai singap terlebih dahulu, atau sarung keris yang dari kain. Biar lebih aman ya Mas. Betul, biar tidak boncel kayunya, biar tidak penyok pendoknya segala macam. Itu tempatnya. Ada juga yang namanya itu kotak keris. Kotak keris itu hanya diperuntukkan untuk 1 bilah keris saja, 1 keris. Jadi double nggak bisa ya Mas ya? Double ada tapi dia bolak-balik nanti jadinya. Yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sini. Oke. Nah gitu. Tapi untuk kotak keris biasanya memang diperuntukkan untuk keris yang memang benar-benar dianggap spesial atau memang ingin disimpan. Tidak untuk dipajang, tidak untuk dibuka segala macam. Jadi memang diberikan keris tadi ke dalam kotak keris supaya memang lebih aman, lebih tidak terkena debu atau paparan debu, kotoran, karena tertutup tuh kotak keris tuh.
Seperti itu. Berbeda dengan kalau kita di lemari atau di blawong atau di jagrak, kan mereka tempat terbuka. Kalau kita jarang membersihkan warangkannya, kita jarang memegang, ngisi-ngisi keris bahasanya. Ngisi-ngisi keris. Karena kita di saat kita mempunyai keris, kita punya kecenderungan untuk ingin terus memegang kerisnya. Entah kita waktu kerja capek, terus waktu pulang kerja kepengennya itu bukan nembak bojo. Nek sing duwe, nek sing ra duwe ki hasratnya itu untuk ngisi-ngisi keris tadi. Entah dia ngelapin, entah dia minyakin, entah dia hanya melihat kerisnya saja. Nah, itu kecenderungannya ke sana. Tapi kalau kita memang benar-benar waktunya cukup padat sekali, terus jarang kita lap, jarang kita pegang kerisnya, itu potensi debu yang ada di blawong, jagrak itu lebih besar potensi debunya, dan akan menyebabkan tadi jamur juga salah satunya, lalu karat, biang karat yang ada di bilah bagian bawah, wungwungan di gonjonya itu. Tapi kalau ngomong soal ini ya tadi kayu ya, sebenarnya rayap doyan sih Mas sama kayu di warangka keris sih. Wah, sejauh yang saya alami itu nggak ada rayap. Nggak ada rayap ya? Maksudnya nggak ada rayap karena kalau kita minyaki keris itu kan pasti memunculkan aroma ya. Si minyak tadi kan juga ada aromanya. Nah, aroma itu mungkin tidak disukai oleh rayap. Ditambah lagi keris itu ada bagian pendok untuk menutup si bagian dalam kayu, menutup gandarnya. Nah, jadi nek rayap mlebu ketok angel ya. Angel ya, ketok rekoso ya. Rekoso deh. Dia pilih mangan blandar, rusuk ngono kuwi ketoke. Oke. Gokil. Terus masuk lagi ke umur sebuah keris Mas aku Mas. Umur keris kan panjang. Panjang itu sepanjang apa sih maksudnya? Maksudnya adakah rentang umur yang biasanya keris ini bisa utuh terus mulai berkarat atau mulai mengikis itu pas umur keberapa gitu? Sebenarnya tidak ada patokan pasti di tahun berapa keris itu akan korosi. Karena faktor korosi atau faktor terkikisnya tadi itu karena memang dari karat. Sedangkan jika keris itu memang terawat dan memang tidak pernah ada biang karat maupun karat, ya tidak akan mungkin korosi kerisnya. Jadi untuk pertanyaan itu sebenarnya bukan seberapa lama, tapi bagaimana kita sebagai seorang yang memiliki keris tadi merawat kerisnya supaya tidak sampai terkena karat. Karena faktor utama atau musuh utama di bilah keris itu adalah karat itu tadi. Jika sudah terkena karat dan karatnya memang sudah menaun, membandel, dia sudah sampai ke dalam lapisan inti, sudah itu pasti di saat diwarangi, dibersihkan, itu akan hilang, keropos. Jadi akan memakan bagian daripada besi dan bajanya. Berarti memang faktanya berarti keris bisa rusak ya Mas ya? Ya, kalau tidak dirawat. Kalau tidak dirawat. Ada nggak sih keris yang nggak bisa rusak Mas? Nggak ada ya? Karena di dunia ada. ini, ada Mas. Kalau keris yang dirawat. Di dunia ini kan nggak ada yang abadi ya? Ya. Ada yang abadi. Oke. Terus apa ya? Ini masuk ke tadi kan Mas Kevin sempat notice atau bilang soal minyak. Minyak, ya. Betul. Berarti kan dalam proses merawat keris ini kan perlu ubur rampe. Ya. Ya, bisa dibilang ubur rampe, tapi ubur rampe terlalu ribet ya. Terlalu ndaki-ndaki bahasanya. Terlalu ribet ya. Butuh alat-alat untuk merawat keris. Biasanya apa aja sih Mas yang basic sama yang kompleks? Oke, itu kembali ke topik awal saat kita membuka video tadi. Betul. Dimana masih banyak yang mengira bahwa cara merawat keris itu dengan sesajen. Nah, itu monggo sih bisa dilakukan, bisa tidak sih. Tapi kalau saya pribadi selama saya merawat keris tidak pernah saya menggunakan sesajen. Mentok-mentoknya itu hanya kita menghidupkan dupa, menyalakan dupa saja. Ya, menurut kepercayaan saya, memberikan dupa tadi itu sebagai buat apa ya, simbol menghargai, karena menghormati karena
tidak bisa dipungkiri bahwa usia Chris tadi jauh lebih tua daripada saya. Jadi si dupa tadi saya sarankan untuk sebagai bentuk hormat. Ini bagian kepercayaan aja ya Mas Ya, dan menghargai tadi. Okay. Terus kalau mau bicara tentang rasionalnya ya hanya sebatas untuk pengharum ruangan, selesai. Itu untuk dupa tadi. Nah, kembali ke pembahasan minyak. Kalau minyak tadi terus disangkutkan dengan apa syaratnya atau apa yang perlu kita persiapkan di saat kita merawat sebuah keris. Itu sebenarnya simple. Hanya perlu minyak keris dan juga sikat baik kuas maupun sikat gigi. Tergantung kebutuhan dan tergantung fungsinya. Kalau memang keris itu terdapat kotoran yang sangat membandel, maka setelah diolesi minyak agak sedikit ditekan menggunakan sikat gigi. Tapi jangan terlalu ngosok-ngosok gitu. Tapi ya sewajarnya lah. Dengan lembut lah. Jangan. Kalau memang itu membandel, itu jangan dilembutin. Kalau dilembutin ya, dia malah nggak mau, dia malah keenakan di situ nanti dia kotorannya. Malah tambah manja ya. Nah jadi fungsinya si gosok gigi tadi atau sikat gigi tadi itu untuk memang diperuntukkan di bagian-bagian yang memang nodanya membandel atau kotorannya membandel. Seperti biang karat itu juga bisa bersih dengan kita nyikat menggunakan sikat gigi. Nah, kuas tadi itu fungsinya hanya untuk melumasi saja, menyebarkan si minyak yang kita gunakan ke seluruh bagian bilahnya. Seperti itu. Untuk bagian tertentu tadi menggunakan sikat gigi. Nah, setelah itu ada saran yang lebih manjur, yaitu kita tiriskan. Tiriskan sih, kayak menggoreng ya Mas? Betul, kita tiriskan supaya minyak yang menempel pada bilah tadi dia ikut larut ke bawah. Kita tiriskan biasanya kalau saya senderkan di dinding yang sudah saya pasang styrofoam supaya tidak jatuh. Nah, kemiringannya bebas sih. Ya, terus nanti bisa netes 45 derajat segala macam. Nah, disesuaikan saja dengan ukuran kerisnya. Terus posisi gerneng ada di bawah. Maka nanti itu akan minyaknya akan ikut luntur bersama dengan kotorannya, debu-debu tadi. Maka di saat jenengan lihat pada itu bebas sih waktunya, bisa semalaman, bisa berapa jam, monggo. Nah, itu di saat jenengan lihat itu nanti akan ada kotoran yang mulai luntur bersama dengan minyak tadi berwarna hitam atau kecoklatan. Nah, itu paling manjur. Setelah itu baru kita keringkan menggunakan tisu dengan cara ditap-tap. Tap-tap lahirnya bosku. Tapi apa ya? Ya intinya jangan digosok lah. Dipegang-pegang lah. Jadi tisu dinuk-nuk. Ini bilah, ini tisu. Nah, udah kita giniin saja. Jadi tidak perlu kita gosok pakai tisu. Karena itu akan membuat bilahnya juga akan menjadi kotor karena tisunya kan otomatis menempel pada bilah. Iya, betul. Nah, fungsinya si tisu tadi itu untuk mengeringkan minyak yang menempel pada bilah sisanya tadi. Setelah itu jika sudah kering, supaya tidak lembab, kita baru dimasukkan ke dalam warangkanya. Itu. Kalau kondisi kita habis minyaki masih basah terus kita masukkan ke dalam warangka, itu lembab. Itu malah akan menyebabkan jamur tadi. Gitu. Tuh, terus jadi minyak terus. Minyak, kuas dan sikat gigi tadi. Terus untuk membersihkan warangkanya kita bisa menggunakan bebas sih sebenarnya. Ada banyak olesan yang memang dia digunakan untuk kayu atau pendoknya. Kalau saya biasanya menggunakan plate. Apa tuh? Semprotan plate yang memang dikhususkan buat meja kayu. Jadi saya kasih lap microfiber, terus saya semprotkan di microfibernya tadi. Terus baru saya lapkan ke warangkanya. Udah, saya lakukan rutin sebulan sekali. Nah, itu sudah dipastikan kalau memang ruangannya tidak lembab, itu tidak akan ada jamur pada warangkanya. Itu. Dan monggo kalau untuk intensitas membersihkan keris itu tergantung kelonggaran hati dan kelonggaran waktu. Nggak ada patokannya. Kalau saya nggak ada. Yang jelas sebulan sekali minimal saya pasti akan membersihkan keris yang saya miliki. Kalau bisa ya semakin sering, seminggu sekali lebih bagus. Karena otomatis yang menempel juga tidak akan banyak kotorannya. Nah itu.
Jadi selama kita merawat dengan betul, dengan benar, maka tidak akan ada potensi si keris tadi mengalami korosi. Berarti sebenarnya simpel ya Mas. Simple. Kalau kita mau mengambil kebutuhannya saja. Kebutuhan kita merawat keris hanya supaya tidak rusak kan? Ya sudah. Fungsinya kita meminyaki keris ya supaya tidak rusak kan? Sudah, itu saja. Itu kalau saya. Tidak ada yang cukup rumit atau sehingga menjadi salah satu alasan untuk menghambat kita memiliki sebuah keris. Oke. Itu. Tapi kembali lagi, jika panjenengan percaya dengan sesajen, bukan percaya dengan unsur budaya. Unsur budaya, ritual. Ritual yang memang sudah turun temurun ya monggo, tidak apa-apa. Biasanya itu bisa dilakukan atau rata-rata orang yang saya jumpai melakukan sebuah ritual jangkep atau dengan sesajen, habis itu ada dupa segala macam itu di saat satu suro saja. Memang sebutannya kalau di saat satu suro itu kita melakukan sebuah tradisi khusus untuk kita menghormati sebuah keris itu tadi. Oke. Nah itu. Oke, berarti kan setelah dari itu nggak ada yang khusus gitu ya, harus ini gitu. Tidak ada sih. Sebenarnya cukup sederhana ya. Simple, sederhana sekali untuk kita memelihara sebuah keris. Tapi saya kepo ini ya Mas. Kan keris suatu saat bisa korosi lah. Ataupun ada kerusakan dikit di bagian warangko. Nah sebenarnya bisa nggak sih keris itu direparasi gitu? Kalau mau kita bicara reparasi bisa, sangat bisa. Tetapi tinggal apa prioritas yang kita pegang. Kalau kita memegang perihal keorisinalitasannya atau keautentikannya, maka reparasi tadi bagian bagaimana cara kita untuk menghilangkan otentiknya tadi. Maka kalau ada memang keris yang hanya korosi sedikit atau dia ada semacam yang intinya membuat sebuah look tadi menjadi tidak utuh atau sebuah sekar kacang yang dia menjadi patah, terus itu bisa direparasi. Tapi kembali lagi bisa direparasi tetapi menghilangkan unsur otentik dan juga keorisinalitasannya. Nah seperti itu. Jadi kembali lagi ke pribadi panjenengan menghendaki yang mana, tetap otentik kah dengan segala macam keterbatasannya, kondisinya, atau mau yang penting secara estetika bagus, otentik atau tidaknya ya terserah lah. Nah itu kembali lagi ke pribadi ya Mas. Betul, kehendaknya bagaimana. Kalau saya pribadi tetap memegang teguh ke otentikannya tadi, ke orisinalitasannya tadi. Karena bagaimanapun ketidaksempurnaan itu yang membuat keris ini punya something untuk diceritakan. Keris ini punya karakter. Karena kalau kita mau bicara keris sempurna ya kenapa kita nggak beli keris Kamardikan saja? Kenapa kita tidak pesan langsung dari empu? Itu sudah pasti sempurna sesuai dengan kehendak kita. Nah itulah. Oke. Mungkin itu untuk merawat keris. Sebenarnya ada satu lagi sih, yaitu jamasan Mas. Ya. Nah, cuman itu panjang itu nanti. Panjang. Itu tadi sudah saya sempat notice untuk perihal satu suro tadi. Itu nanti mungkin akan kita perdalam lagi di episode selanjutnya. Nah, terkait jamasan akan kita kulik di episode selanjutnya. Jadi untuk episode kali ini kita cukupkan teman-teman. Semoga sharing-sharing ini, berbagi ini bisa memberikan sudut pandang yang menarik buat kalian semua. Betul. Dan juga bila panjenengan semua yang menonton video ini punya cara tersendiri untuk merawat keris, bisa tuliskan di kolom komentar. Boleh sharing juga dengan kami tentunya. Siapa tahu dari literasi atau kebiasaan yang panjenengan lakukan tadi, kita bisa mengadaptasi dari situ. Atau ada cara ampuh merawat keris dari teman-teman, boleh banget. Nah, boleh juga itu. Oke, gitu aja teman-teman. Yang muda, yang berbudaya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.